Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Innal hamdalillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Pun apal dereng? Al-Baqarah 218. Pun apal dereng? Dereng. Kula bali malih pindah malih. Al-Baqarah 218. Pun apal dereng? Monggo pun ambali 1 2 3. Al-Baqarah. Lah niku pun apal ngoten kok. Loh. Pertanyaan kula pripun to? Kan bukan isi dari surat Al-Baqarah 218. Sanes ngoten to nggih? Kula ming tanglet Al-Baqarah 218. Ngoten to nggih? Ha nggih, monggo pun ambali malih setunggal kali 3. Cepet apal. Maksud kula dipun apalaken nama surat dan ayatnya rumiyin, mengke wonten dalem pun bika utawi HP-nya yang ada napa Al-Qur'anipun pun bika. Maksud kula ngoten nggih. Jamaah pengawasan Ahad pagi ingkang dipun mulyakaken Allah, alhamdulillah ingkang rawuh kathah sanget ngantos dumugi wingking nika subhanallah tengah kosong. Ingkang sepindah semonggo kita mujahaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Artinya luar biasa. Bapak 100 langsung dapat hadiah HP merek Swallow, Pak. Niki sana Swallow. Mungkin nenggo Swallow ngedalaken HP, sementara nembe ngedalaken sandal. Sungguh Allah paring nikmat dateng kula panjenengan sami, nikmat ingkang sangat kathah. Allah menika mboten nate kesupen dateng kula panjenengan sami. Sinaosa manusia kok pada lupa pada Allah, tapi Allah mboten nate kesupen dateng kula panjenengan sami. Yakin? Salah setunggalipun di rikala panjenengan sare kesupen to dateng Allah wong sare. Ning Allah mboten nate kesupen, digerakkan detak jantung kita kanthi normal. Swanten napa? Tutuk menika niroaken detak jantung normal. Suara jantung mboten bunyi kok bunyi kan?
Suara tutuk nirokaken detak jantung normal. Niki perlu disyukuri. Wonten lho ingkang dipun gerakaken boten normal. Mosok ngenten niki. Mbok menawi mengkaten amargi dipun oyak-oyak utang. Mila ingkang rawuh mriki ingkang kathah utangipun, ya Allah, mudah-mudahan utangnya segera terlunasi. Kok banter nggih yang aminipun nggih. Ingkang salajengipun monggo sareng-sareng ngaji. Ngaji niku saking bahasa Banyumas. Ngaji sangak karo siji pinten 10 niku genep napa ganjil? Genep. Yen pengen dadi wong sing genep ya ngaji. Sing ora ngaji berarti jenengan lho Mas Tani sanes kula lho nggih. Subhanallah. Niki judulipun pertanyaan rumiyin. Janjanipun ingkang panjenengan padosi wonten ing donya niku napa to? Dari pagi berangkat ke sawah, berangkat ten Sabin, berangkat kerja, kula saking Jogja dumugi mriki tadi malam jam 12 malam lewat Sukoharjo rumiyin saderipun ten Sleman. Janjanipun ingkang dipun padosi napa to panjenengan menika? Niki enten tiyange mboten kok mendel sedaya nggih. Napa sing dipadosi napa janjanipun? Ilmu. Menawi pun pikantuk ilmu terus napa melih? Kados ganjaran. Nek pun pikantuk ganjaran terus pripun? Oh, nek pun ngibadah terus pripun? Atinipun tentrem, atinipun ayem. Leres mboten? Nah, utawi ingkang kita padosi menika ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang mengharap rahmat saking Allah. Tiyang menika menawi sampun pikantuk rahmat, subhanallah. Api itu jadi dingin. Nggih napa mboten? Kalau badhe tanglet jenengan, niki napa niki? Penasaran wong ditutup. Wedang. Anget. Sebelum anget kalau panas gitu. Karena digodhog ngagem api. Jadi yang membuat panas ini, membuat panas toyo menika api. Salah. Yang membuat panas itu Allah. Karena Allah memberikan rahmat pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mau dibakar. Allah kanten berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Karena Ibrahim sampun pikantuk rahmat, api jadi dingin. No, subhanallah. Jadi api itu bisa jadi dingin. Api yang dingin tadi api apa, Dek? Asmara. Api yang untuk membakar Nabi Ibrahim kok jadi dingin? Sebab Allah sampun nurunaken rahmat. Bahkan kerikil atau neraka itu bisa dingin. Pripun? Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Abraha ingin menyerang Ka'bah. Hari ini aku akan menyerang Ka'bah. Kusiapkan pasukan. Pasukan membawa gajah, naik gajah, maju, naik gajah. Swanten napa? Pak Wuntat, mosok niku dikira gajah niku nak jenengan ngenyek kula to niku. Bahasa Inggrisnya you nyek me. Wong swanten Pak Wuntat kok dikira gajah nggih. Allah mboten rela Ka'bah kok mau dihancurkan. Wa arsala alaihim thayran ababil. Allah ngutus burung yang berbondong-bondong. Niki pura-pura burung yang berbondong membawa kerikil dari tanah terbakar.
Ayo niki pura-pura pasukan ababil. Siap nggih? Assalamualaikum. Kabar gembira. Kita mendapatkan kesempatan dari Allah menjadi pejuang-pejuang siap menghadapi Abraha yang sombong. Siap semuanya? Kabar gembira kedua, kita diberi senjata yang paling canggih dari Allah, yaitu kerikil-kerikil dari tanah yang terbakar, dari neraka. Siap semuanya? Kalau begitu, kamu masuk neraka, ambil kerikilnya. Oh, pripun jenengan? Bener neraka pripun niku? Pripun niku? Nek dibayangkan logikanya, lah kok burung ababil kok nyekel kerikil yang panas, sak dari dicekel pun kebakar dulu. Nggih napa mboten? Ning amargi Allah sampun paring rahmat, paring ridho, api jadi dingin. Subhanallah. Api jadi dingin lalu dijatuhkan. Allahu Akbar. Abraha dan pasukannya hancur. Kaget. Jadi kaget kan jenengan. Padahal jenengan sanes pasukan Abraha kok kaget. Bapak Ibu, Abraha hancur tarmihim bihijaratim min sijil, seperti daun-daun ingkang dipun makan ulat. Itu maknanya matinya mengenaskan. Kalau daun yang dipetik klik langsung mati. Ini daun yang dimakan ulat. Ngertos ulat toh nggih? Niki lho, ngenten niki lho. Nah. Niki ketinggal mboten niki. Tambah satu ngenten niki. Awas niki lho. Ulat matinya pelan-pelan. Ibu bapak jamaah sekalian, subhanallah. Dan kejadian itu sudah kita alami 2 tahun yang lalu. COVID-19. Itu persis di saat manusia ini dianggap oleh Allah mulai menghancurkan Ka'bah. Maknanya Islam sudah mulai dipinggirkan, Allah sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan malah mencemooh Islam, gitu. Allah tidak rela mengirimkan COVID-19, dijatuhkan manusia seperti demam tinggi. Akhirnya seperti daun yang dimakan ulat, matinya pelan-pelan. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Ya memang bagi yang beriman, ustadz orang soleh meninggal kemarin itu beda ceritanya. Berarti ceritanya Allah mempercepat masuk surga. Bapak Ibu pengen cepat mlebet swarga mboten? Pengen, monggo malaikat Israel nggih, monggo niki pun pengen cepat masuk surga. Berarti cepat mati nggih. Ibu bapak wangsul datang pembahasan tiyang utai makhluk Allah ingkang sampun pikantuk rahmat, neraka saja bahkan tidak panas. Malaikat Zabaniyah tugasipun napa menika? Menyiksa orang to nggih? Di neraka to nggih? Nyemplung ten neraka mboten niku kinten-kinten. Nyemplung mboten kinten-kinten malaikat. Nyemplung. Ning kok malaikat mboten krasa panas, sing krasa panas yang pendosa-pendosa. Amargi Allah sampun paring rahmat. Mila niat kula panjenengan sami monggo pados napa menika ulaika yarjuna rahmatallah. Malah Allah nambah meleh wallahu ghafurur rahim. Bahkan Allah paring ghafur saha paring rahim. Ghafur niku napa? Diterjemahkan ampunan, ya tidak salah. Ghafur itu intinya menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Bukan sekedar dosa juga, menutupi kekurangan kita. Nuwun sewu, tubuh kita niku di dalamnya wonten napa mawon to nggih? Jantung, hati, limpa, paru-paru, usus. Gitu.
lan saisinipun. Bayangkan nek mboten dighofuri Allah, mboten ditutupi kanthi kulit menika, kok ususe ketok melungker-melungker, jantunge melungker-melungker, niku berarti pripun? Elik napa mboten? Mila Allah paring ghafur, menutupi aib kita, menutupi kekurangan kita. Bayangkan jantungipun ten mriki disampir kita mriki, niki atine ten mriki, jenengan beto paru-paru duk 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 ngenten niki, ususe pun mubeng-mubeng ngenten niki lho. Subhanallah. Itu Allah memberikan ghafur dhateng kula panjenengan sami. Tiyang menawi sampun dipun paringi ghafur, bahkan bisa menutupi aib orang lain. Contoh, Nabi Isa alaihissalam. Ngertos Nabi Isa? Kenging nopo kok dipun panggil Yesus, ngertos dereng? Nabi Isa alaihissalam dakwahnya ngantos dumugi kaum Yunani, bangsa Yunani. Tiang Yunani niku nggak bisa menyebut Isa nggak bisa. Semuanya Us. Jadinya Eisos jadinya Yesus. Cipratan dari bahasa Yunani. Nah, rikala semanten beliau melampah datang para napa menika kaumnya para Khawarizun itu 8 orang menika, ada Paulus, ada Yohanes dan sebagainya. Pas melampah kok ngertosi wonten bangkai anjing. Semuanya kaget. Hah? Kodo nuleh mereka kan dalam cerita. Semuanya melihat, lihatlah bangkai anjing itu. Jijik, kulitnya sudah melepuh, sudah keluar napa menika setipun. Baunya, matanya melotot. Semuanya melihat kejelekan bangkai anjing tadi. Nabi Isa alaihissalam lalu melihat, wahai murid-muridku, lihatlah gigi anjing itu sangat putih berkilau. Ibu bapak, bangkai anjing saja yang banyak kelemahannya, Nabi Isa alaihissalam nutupi kanthi ngendika, lihatlah gigi anjing itu putih, bersih, berkilau. Seakan-akan nutupi kekurangan, baunya busuk, macam-macam niku. Berarti bisa menutupi, Nabi Isa mawon bisa menutupi kekirangan bangkai anjing. Kalau nek dipikir-pikir nggih betul nggih. Kewan, kambing, sapi nggih Bu nggih, Pak. Niku kadose mboten nate sikat gigi nggih. Ning kok tetep putih nggih. Nggih Pak nggih. Panjenengan pas belah sapi niku, pas ketinggal gigi pun kuning reget nopo bersih. Kinten-kinten sapi niku sikatan mboten. Kok iso resik? Berarti awake dhewe kalih sapi niku lanjenengan ngekeng. Subhanallah. Satu sisi maksudipun tiyang menawi sampun pun paringi ghafur, dia enggak akan bisa melihat kejelekan orang lain, malah bisa menutupi. No, subhanallah. Wangsul datang pembahasan. Siapakah orang yang mendapatkan rahmat? Lah niku pembahasanipun sak menika. Ibu bapak, tiyang ingkang mendapatkan rahmat ingkang sepindah, innalladzina amanu. Napa artosipun? Sungguh orang yang beriman. Ini perlu ditafsirkan lurus, karena bangsa Indonesia itu yang namanya beriman, pokoknya beriman pada siapapun beriman. Anak-anak saat niki sudah nggak ada pelajaran pendidikan agama Islam, nggak ada. Gitu Dek? Ayo jujur. Pelajaran di Indonesia ini sekarang nggak ada kok pendidikan agama Islam. PAI sudah nggak ada. Adanya pendidikan agama dan budi pekerti. Leres nggih ingkang Pak Guru Bu Guru, wong kula niku kepala sekolah.
pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti apapun agama gabung jadi satu, ditambah lagi budi pekerti, budidaya akal manusia. Produknya namanya kebudayaan, agama dan kebudayaan. Maka sila pertama sudah mulai dimasuki di dunia pendidikan, ketuhanan yang berkebudayaan. Jenengan ngotak-atik orang yang mubengi beteng Jogja, jenengan akan ditangkap jadi teroris atau radikal. Meskipun melakukan syirik, jenengan kok ngotak-atik orang yang budaya Labuhan di Parangtritis, jenengan malah yang ditangkap. Gini apa mboten? Karena agama dan kebudayaan nggak boleh diotak-atik lagi. Dan itu kan Pak Wuntat dan Pak Jarwo, gitu. Dan itu kan sejajar, agama dan kebudayaan, pendidikan agama dan kebudayaan jejer podo. Pripun? Prihatin napa mboten? Salam saja sakniki komplit, harus komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam. Kedakan komplit. Prihatin apa mboten? Karena dianggap semuanya sama, jadi satu agama itu. Ada yang mengatakan semua agama itu sama. Orang yang beriman ya pokoknya orang yang nyembah Tuhan. Nonton iku mawon. Kinten-kinten jenengan napa menika setuju mboten? Semua agama sama. 1000 jalan menuju surga. Ngonten niku jenengan setuju mboten pernyataan ngonten niku? Mboten nggih? Berarti Islam is the best nggih? Nah, bedanya Islam kali agama lain apa? Nah, Islam agama yang dirahmati Allah. Orang Kristen juga mengatakan Kristen agama yang dirahmati Allah. Sami mawon mereka ngomong. Nah, milane bedanipun apa? Halo. Jawab mawon nggih basa Jawa ora dika-arap-arapan. Mumet. Kok malah mumet? Mboten samumet. Ingkang sangat membedakan adalah akidah. Agama selain Islam, akidahnya ibarat lilin. Napa? Disumet lajeng dijengkengkan. Jengkengkan niku basa napa niku nggih? Dimiringkan. Lilin yang nyala tadi dimiringkan, netes. Tetesanipun naminipun, ya Allah dereng ngertos. Naminipun lilin. Loh, anggih to? Lah kok do bingung to niki? Ini malah ngaji Pak Untat kok malah bingung ya. Kula bali malih, agami selain Islam, akidahnya itu, keimanannya itu kados lilin ingkang dipun sumet lajeng dipun jengkengaken menika netes. Netesipun naminipun nggih lilin, gitu. Tuhan itu di langit, netes ke bumi atau nitis jadi manusia, lalu disembah, lalu kembali ke langit. Semua agama sami. Agami napa monggo jenengan sebataken? Buddha, Siddhartha Gautama, sebenarnya beliau nabi. Begitu meninggal oleh umatnya dibuat patung, lalu dijadikan simbol penyembahan, nyembah Siddhartha Gautama. Nggih napa mboten? Saudara kita yang Nasrani meyakini Tuhan turun ke bumi nitis dalam jasadnya Nabi Isa, maka disebut Tuhan Yesus, nitis ke bumi. Loh, pripun? Kalau ditanya, kamu nyembah siapa? Saya tuh ya nyembah Allah, nyembah Allah. Maka dia menyebutnya haleluya. Nek awake dhewe macanipun saking mriki. Ya lam ha. Ya Allah. Ngeten to nggih?
Nek mereka bacanya dari kiri ke kanan. Haleluya. Ya Allah. Ming cara bacanya kiwa kalih tengen ngoten niku. Ini nek ditanya, kamu siapa? Tapi Tuhannya juga masuk dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Nah ngoten niku. Jadi Tuhannya itu berubah jadi manusia. Lata, Uzza, Hubal, Manaf, engkang Arab sebelum zaman Nabi banyak orang menyembah berhala toh nggih? Abu Jahal itu kalau ditanya, kalau dia bersumpah demi Allah, ya demi Allah. Lah kamu kok nyembah Lata, Uzza, Hubal? Oh dulu dia nenek moyang saya dulu orang soleh, orang hebat, pendakwah, begitu meninggal. Nah kami sembah biar wasilah kepada Allah. Jadi Tuhannya itu masih dalam tubuh manusia. Nah, halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Jadi agama selain Islam itu akidahipun ngoten niku. Kalau Islam Allah mencipta, ciptaannya beda dengan yang diciptakan. Manusia biasa namanya Muhammad itu manusia biasa, tetapi dapat keistimewaan seorang nabi. Enggak boleh disembah, maka enggak boleh digambar. Lama-lama kalau digambar, lama-lama dibuat patung, lama-lama hanya ditunjuk tuh Muhammad itu orang soleh, lama-lama disembah. Maka Nabi Muhammad boten pareng dipun gambar. Kenapa lama-lama dijadikan simbol penyembahan? Nah, Islam meyakini Allah mencipta. Mila perintah salat menika, perintah salat itu Allah mengutus malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit. Gitu? Bukan Allah turun ke bumi kemudian menjadi berubah jadi Muhammad atau Nabi Muhammad, bukan begitu. Tuhan Muhammad enggak boleh begitu. Bapak Ibu, halo, Assalamualaikum. Pun yakin agama Islam agama ingkang sae? Benten kali agama sanesipun? Oh subhanallah. Salat kita itu yang diajarkan Allah lewat Rasulullah. Allahu Akbar. Persis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian menika petunjuk dari Allah. Sementara nuwun sewu ajaran yang lainnya ngangge ngeten niki, apakah itu dulu ajaran saking Nabi Isa? Mbok dipadosi ten Injil mboten nemu-nemu. Gitu? Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa itu yang di langit, Putra itu Nabi Isa, Roh Kudus itu Ruhul Kudus, malaikat Jibril yo disembah. Bapak Ibu, maka bersyukur alhamdulillah awake dhewe agaminipun agami Islam, yakin Allah itu yang benar-benar kita sembah. Innalladzina amanu, saking iman ingkang lurus nuwuhaken jiwa ikhlas, beramal ikhlas. Napa Bapak Ibu? Ikhlas. Maka dibedakan antara amal soleh dan amal baik. Berbuat baik niku sami mboten kali berbuat soleh? Halo, sami mboten? Nah, niki pertanyaan, apa bedanya beramal soleh dan beramal baik? Ayo, monggo, niki kita diskusi, monggo. Ibu juga boleh jawab, bapak jawab saged ugi monggo. Apa bedanya amal soleh dan amal baik? Benten napa mboten? Bentenipun napa? Amal soleh ikhlas kali sinten? Oh ikhlas niku tergantung kalian sinten. Karena Allah. Amal baik setiap sama makhluk luar biasa, nilainya 91. Wah, luar biasa. Ikhlas. Amal baik itu amal yang bermanfaat untuk orang lain. Jenengan dokter kok nyuntik penyakitnya hilang, pasien ini pun sembuh, amal baik. Jenengan kok nyuci piring, amal baik. Jenengan kok nyapu, amal baik. Ning nek niatnya karena Allah, dari amal baik menjadi soleh. Tergantung
niat kula panjenengan sami lho subhanallah. Dados benten amal baik kali amal soleh. Amal soleh itu mesti awalnya illalladzina amanu wa amilus solihat. Amal soleh mesti diimbangi kalian iman dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, ada sahabat Nabi, meskipun bukan sahabat ya lebih tepatnya hidup di zaman Nabi, naminipun Kozman ponate mireng. Kozman ponate mireng dereng. Nek dereng monggo mengke bibar menika langsung periksa THT nggih, telinga hidung tenggorokan. Wong nembe kula ucapke lho niki. Kozman ponate mireng kapan? Alhamdulillah semakin cerdas. Saat perang Uhud, seluruh sahabat Nabi maju bawa pedang. Niki napa niki? Napa niki? Napa niki? Langgih ming tangan mosok pedang itu. Ambali malih. Niki napa? Tangan. Nek niki napa? Ayo, tangan apa dada? Oh, tangan jenengan tuh ampun ngajari ibu dada. Salah. Yang betul ibu pamit dulu tangan. Bapak pergi dulu kepala. Ngonten niku kok nggih tetep diajarke. Mestinya bukan tangan kepala, cium tangannya. Bapak pamit dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Baru betul, bukan diajari begini. Nggih Bu nggih. Wangsul dateng niki. Seluruh sahabat Nabi perang menuju ke Bukit Uhud. Kozman badannya kekar, tegap, gede dhuwur, dewa, gede tur dawa. Pendekar pendek tapi kekar, nggak mau perang, dia enggan. Oh, akhirnya diejek oleh ibu-ibu Medina. Hei Kozman, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh badannya besar, nggak ikut perang. Ngonten niku. Sisi lain jelek nggih, Ibu. Kalau nek ngenten iki elik napa mboten monggo pirsani. Eli napa mboten, persis napa mboten. Maksud kula persis jenengan napa mboten kok jenengan ngendika persis gitu. Kozman dikompon, hei Kozman, kamu nggak ikut perang, nih aku bawain pakaian wanita, kamu pakai aja pakaian wanita ini, kamu kan nggak ikut perang, berarti kamu tuh wanita jiwamu. Subhanallah, Kozman terbakar emosinya, awalnya diam saja, baiklah akan kutunjukkan bahwa aku Kozman. Unek banter-banter lara ibu, bapak ibu. Alan-alan mawon nggih. Akan aku tunjukkan aku orang yang hebat. Maka dia langsung ambil tombak, ambil panah, ambil tameng, naik kuda, maju perang. Swanten napa? Alhamdulillah. Ming batinnya ngendika persis ya. Maju perang, bahkan para sahabat lihat, Kozman maju perang, banyak sekali musuh-musuh orang Quraisy dan sekutunya yang dibunuh, banyak sekali, nggak cuma 1-2 orang, puluhan, bahkan sang pembawa panji utawi bendera-bendera musuh niku, bendera niku nek niki ambruk itu alamat kalah. Maka ini bendera ini harus berdiri terus. Perang zaman dulu ngoten niku nggih. Selama bendera masih tegak, orangnya harus prajuritnya harus maju terus. Kok ini benderanya ambruk berarti harus mundur. Ini Kozman sampai bisa menghalau, menerobos pembawa bendera, dibunuhnya. Hebat napa mboten? Kula bali hebat napa mboten? Di akhir perang Uhud, Kozman ikut mati. Para sahabat, hah? Kozman mati? Dia tadi hebat loh. Saya lihat dia tuh hebat sekali, banyak membunuh pasukan musuh. Semua sahabat
memuji kebaikan Qasman. Rasulullah lajeng ngendika, wahai para sahabat, Qasman ini pahlawan dari neraka. Kaget para sahabat, ya Rasulullah, mohon maaf, saya sendiri melihat sendiri Qasman itu dia maju banyak membunuh musuh. Iya, tapi yang pertama niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas. Niatnya karena dia ingin membuktikan pada ibu-ibu Madinah karena dia diejek. Pripun niki nek niatnya benten niku ternyata enggak dapat apa-apa niku Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Yang kedua, saat dia terluka parah, dia ambil anak panah. Karena dia sudah enggak merasa kuat lagi menahan, akhirnya dia bantal Pak, bantal. Pak ngene, dikira sini. Kok nggih tenanan to mboten mungkin. Subhanallah. Qasman mati bunuh. Kalau nek cerita ngenten iki ya Allah, jangan-jangan Pak Untat ini nanti amalnya ditolak gara-gara enggak ikhlas, gara-gara ngisi temeriki, gara-gara cari amplop. Padahal amplop niku mboten penting. Isi mboten penting. Sing penting niku nak jumlahe to. Nek dipikir jumlah nggih mboten penting, jumlahe 10 kok gambar Pati Murah. Yang penting gambar Insinyur Soekarno Hatta gitu. Niki malah bahas napa to niki. Ibu bapak sepindah malih ikhlas niku orang yang beriman apapun yang dilakukan karena Allah. Bapak kalau tanglet nih. Assalamualaikum Bapak. Bibar menika panjenengan kerja utawi benjang Senen mungkin dinas, niatipun jenengan kerja, niatipun jenengan dinas nopo. Ayo. Bahasanya pun aku arep golek duit sik ya Le, Bapak jenengan niat pados duit to nggih. Besok ketemu dengan Allah. Ya Allah, saya minta surgamu ya Allah. Dulu aku di dunia aku seorang bapak yang kerjanya kuat. Aku biayai anak istriku semuanya. Aku buatkan rumah yang bagus. Ya Allah, sekarang aku minta surgamu. Tidak bisa. Loh, katanya saya ini bapak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku ini jadi pemimpin dan aku sudah melakukan kerja keras, kerja cerdas. Aku punya banyak uang, aku berikan pada keluarga. Tidak bisa. Kenapa ya Allah? Niatmu kerja mung golek duit, mulane wis tak kei duit ana ing donya. Lah di akhirat niatmu kan cuma cari duit, jadi selesai. Pripun nek ngoten niku. Halo, Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum. Niat jenengan nyuci piring, napa menika nyapu, masak, niatipun napa? Oh, niki rahasia, Bu. Sebenarnya tugas nyuci piring niku janjanipun bapak-bapak. Oh, saestu. Wong bapak-bapak itu kan tadi pripun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin jenengan. Jadi sebenarnya tugas nyuci piring bapak-bapak, tugas nyuci baju, tugas ngepel, tugas napa menika mandiin putra, itu sebenarnya tugas bapak. Tugas jenengan ming setunggal, taat pada suami. Meniku tok kok jenipun. Ya Bu, tugas jenengan apa Bu? Taat pada suami. Lah kok suaminya bilang, Bu nyuci piring nggih, jenengan nyuci piring. Bu cuci baju, jenengan nggih harus nyuci baju. Iki anake kae ngompol ka diganti, oh jenengan nggih kedah ngurusi. Ah balekke meneh. Niatipun taat pada suami biar suami ridho dateng panjenengan. Jadi kalau sudah begitu nggak akan gersulah. Allah Bapak. Sing gumujeng ketok. Niki sing kula ceritakan mboten ibu-ibu mriki lho. Ning ibu-ibu daerah mriku niku, daerah mriki. Subhanallah. Ternyata ikhlas membawa
kenyamanan di hati. Rahmat Allah kalau nggih. Adik-adik, ayo sekolah niatnya apa? Kuliah niatnya apa? Banyak orang yang penting cari ijazah. Kalau sudah cari ijazah, ya sudah dapatnya ijazah mawon. Mila monggo niat menika dipun lurusaken. Ada satu cerita lagi, sahabat Nabi sama saat perang Uhud, dia belum masuk Islam. Namanya Usairim. Utawi napa nika Amr bin Sabit, sering disebut Usairim. Usairim ini belum masuk Islam. Saat perang Uhud dia cari teman-temannya. Kok ora ono? Loh, kok enggak ada? Kok ora ono? Enggak ada, semuanya ternyata ikut perang. Akhirnya hidayah Allah turun. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin kau Tuhanku dan aku yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Aku siap perang ya Allah. Dia ambil pedang, maju perang. Di akhir perang Uhud hampir mati sekarat. Para sahabat kemudian, "Hei Usairim, kamu ikut perang kenapa? Kamu tuh kan bukan orang yang beriman. Kamu tuh niatmu karena itu ya, karena membela keluargamu ya, membela hartamu ya." Usairim akhirnya mengatakan, "Aku sudah masuk Islam. Nanti kalau aku mati, tolong rumah dan seluruh isinya akan aku sedekahkan semuanya untuk kepentingan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Minum mengkemo niki ming dalam cerita kok jenengan jeng mendhetke. Mati niku belum pernah sholat, belum pernah ngaji, belum pernah melakukan hal apapun kecuali begitu syahadat maju perang meninggal. Husnul khotimah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir lebih utama daripada yang awal. Pripun? Jenengan ampun terus menafsirkan, ya wis lah awake dhewe maksiat sing engko nek arep mati agek syahadat. Ngoten niku. Nggih nek matinipun ngertos benjang kapan? Kapan jenengan sedo? Monggo 3 sayembara bisa jawab langsung dapat hadiah mobil. Niku mobil ngen sanes ngen kula niku mobil sinten niku. 1, kapan kita meninggal? Di mana kita meninggal? Saat apa kita meninggal? Mboten ngertos saya toh? Mboten, berarti alhamdulillah mobilnya aman. Gandeng mboten ngertos nggih pun mulai detik ini terus beriman istiqomah. Setuju Bapak Ibu? Matur nuwun. Dipoto niku. Subhanallah. Innalladzina amanu, orang yang beriman pasti semuanya akan ditunjukkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati ibadah apapun hanya kita berikan hanya untuk ikhlas niku pripun? Ikhlas menika ibarat Pak Wuntat lihat lampu. Fokus. Pokoknya apapun yang terjadi saya lihat lampu. Itu namanya ikhlas. Saat saya lihat lampu, kok ada yang orang nyeseli duitan mriki niki. Biarin, saya tetap lihat lampu. Saat saya lihat lampu, ada orang yang mijeti saya. Kok mboten dipraktekke ngene. Biarin, saya tidak akan melihat Pak Jarwo atau siapapun. Pokoknya saya tetap melihat lampu. Bahkan saat saya lihat lampu, kok ada yang memukul saya. Memukul saya. Dari sebelah kiri. Biarin, pokoknya saya tetap melihat
lampu, itu namanya ikhlas. Lampunya sekarang kita ganti dengan Allah. Maksudnya apapun yang terjadi, pikiran, hati, apapun perbuatan, niat karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis. Jadi yang pertama diperintah Allah, tidaklah Allah memerintah apapun kecuali yang pertama ikhlas pada Allah. Baru ibadah, sholat, zakat dan sebagainya. Ini perintah pertama itu ikhlas. Apapun yang terjadi Allah. Ternyata kok ada yang ngasih duit pergi, biarin, saya tetap melihat Allah. Nanti uangnya akan aku gunakan untuk kepentingan Allah. Ada yang memberi mobil, biarin, akan gunakan mobil ini untuk kepentingan dakwah ilallah. Saya ternyata diberi rumah oleh Allah, ya tetap akan kugunakan untuk Allah. Biarlah harta di tangan, di hatiku hanya ada Allah. Subhanallah. Innalladzina amanu. Baru satu. Sekarang yang kedua Mbak Sibon. Yang kedua apa kalau mau? Biar dapat rahmat dari Allah. Pertama beriman, imbasnya niat apapun karena Allah. Nomor kali wahajaru. Gitu? Wahajaru niku napa? Hijrah. Hijrah niku napa? Pindah. Action. Hijrah niku pindah. Contoh gamilipun ngenten iki. Kula ten mriki. Asta kula ngenten iki. Kula ngelak. Napa Bapak Ibu? Ngelak. Begitu haus, di depan ada 2 gelas, gitu. Saya harus berpindah dari tangan begini menjadi tangan saya begini, gitu. Lalu saya ambil, tarik, pindahkan lagi, buka, lalu saya angkat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ngelak tenan kok Bu. Nah, lalu saya tutup kembali, alhamdulillahirabbil alamin, saya tarik. Rahmat Allah turun, ngelak kula ilang, berubah jadi nyaman. Nggih mboten? Sebab napa? Kula pindah dari sini, pindah tangannya menjadi begini, kula tarik, kula minum. Itu namanya hijrah. Hijrah itu harus gerak melakukan sesuatu. Ya Allah, saya tuh pengen punya punya rumah di surga ya Allah. Ya jangan cuman diam saja. Iman saja kurang, nggak cukup, harus wonten hijrah. Hijrah ini kenapa? Action. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau actionnya luar biasa. Hijrahnya sebelum hijrah ke Madinah, belum jadi nabi, beliau sudah hijrah wonten Bukit Jabal Nur, wonten gua Hira. Kenging napa? Sebab maksiat ten kampungnya sudah luar biasa. Hatinya jauh dari Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Bapak Ibu, nun sewu, dari hati penyakit muncul perilaku maksiat. Mari kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dulu banyak orang menyembah berhala, dari patung, dari batu dan sebagainya. Dek, batu niku nek terlepen kagem nopo? Batu niku nek terlepen kagem nopo? Bu, terlepen kagem nopo watu niku? Bahasa Cinanya kagem hanci. Ancik-ancik gitu. Ha kok disembah bodoh napa mboten? Itu dulu. Sekarang tidak sedikit orang menyembah duit, menyembah harta. Apapun caranya yang penting dapat uang. Itu namanya menyembah duit to niku. Muncul istilah korupsi, kolusi, manipulasi, ngerum, ngapus, nyekel kitab cek. Loh, Bapak kok ngertos kitab ceki saking pundi?
Oh, saking kula nggih, matur nuwun. Oh, mantan nggih. Ya Allah, kados kali mawon Kalimantan. Bapak Ibu, contoh yang kedua, di masyarakat sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, jahiliyah. Dulu banyak orang pemuda berkumpul bawa senjata, begitu ada yang lewat, pedagang lewat niku dirampas. Maju, rampas hartanya, yo perang, tang 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 tang. Oh, nyata, zaman sakniki, cah nom nom sakniki, pertama ming melorok, malah satunya malah nambah dengan tangan. Awalnya ming ngeten iki, malah nambah, nyata, awalnya, malah nambah, akhirnya gontok-gontokan. Di Jogja itu ada geng yang sangat terkenal, jenengan ngertos dereng ten Jogja lho niki, namanya geng Klitih. Klitih niku singkatan ternyata keliling golek getih. Anggotanya hampir 6.000 orang, cah-cah nom-nom ngoten niku. Nanti kalau sudah dapat getih, dia lapor sama bosnya, bos sudah dapat getih, dapat penghargaan, naik pangkat di geng niku. Prihatin apa mboten niku? Itu zaman dulu dan zaman sekarang ngeri. Dulu pesta setelah mabuk-mabukan, maksudnya setelah menang merampas harta dibawa pulang untuk mabuk-mabukan. Dibuat sendiri orang mabuk itu ndamel piyambak. Lalu mengundang para wanita pakai baju mini kompo alias baju pendek, menari-nari pakai musik. Nari-nari mubeng-mubeng. Gitu? Dulu. Sekarang orang buka aurat enggak cuma di tempat tertutup. Dulu masih mending selesai pesta ambil kainnya ditutup seluruh tubuhnya sampai mriki. Bukan karena keimanan, kalau sekarang kan karena keimanan. Kalau dulu karena kebutuhan. Ten Arab niku kathah bledukipun wong padang pasir. Bapak-bapak kalau keluar juga nutup semuanya. Itu dulu. Sekarang orang buka aurat enggak cuma di kafe-kafe tempat tertutup. Jangan di atas mriko niku banyak toh kafe-kafenya ten Tawangmangu minggah niku nggih. Wah, buka aurat keluar masih buka aurat, ditonton dosa, mboten ditonton. Terus pripun? Ditonton dosa mboten ditonton mubadir. Terus tengah-tengah ngeten iki astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Nggih mboten pareng tetep. Artinya sekarang tuh kalau dipikir lebih jahil. Nggih napa mboten? Dulu orang mau mabuk buat sendiri, dikocok, dioplos. Sekarang orang ngapain buat sendiri? Sudah disediakan. Jenengan kalau tindak ten Bandara Jogja sudah ada counter tentang minuman memabukkan. Jenengan kalau masuk hotel bintang 5 ten Seraton Jogja, Seraton, Hotel Seraton Jogja dekat Bandara Adi Sucipto, itu masuk nanti ada counter minuman memabukkan. Polisi nggak berani menangkap, menyita. Wong sudah ada aturannya. Prihatin apa mboten? Satu lagi contoh. Dulu Rasulullah hijrahnya dari rumah ke Bukit Jabal Nur, nuwun sewu. Dulu itu ada orang melahirkan, ibu-ibu melahirkan, kok putri, bapaknya langsung, anakku putri, ambil pedang dibunuh. Putri begitu lahir, napa? Bayi lahir dan kucing lewat. Kalau bayinya perempuan bunuh, kalau bayinya laki-laki bapaknya seneng karena laki-laki bisa dilatih perang. Jadi kalau laki-laki, anakku laki-laki, anakku laki-laki, anakku laki-laki, ya hop. Tapi kalau perempuan, ya kejem napa mboten?
Itu dulu, sekarang lebih kejam, nggak tahu laki-laki apa perempuan sudah dibunuh. Kenapa? Kengen apa? Bapak ibunya nggak mau tanggung jawab, aborsi. Kok nggak mau tanggung jawab? Karena hubungan gelap, tanpa lampu, wong gelap. Peteng, ya iki nang ndi ya kowe iki nang ndi? Peteng, maka kata kerjanya menjadi zaman saat ini lho ya Allah. Bapak Ibu, yuk selamatkan keluarga kita. Nabi Muhammad belum jadi nabi, naik ke Bukit Jabal Nur. Ternyata di atas beliau bisa melihat kampungnya yang di bawah. Ya Allah, itu umatku banyak menyembah berhala, itu membunuh jiwa, itu pesta pora, itu membunuh bayi perempuan, mabuk-mabukan, ngoten niku. Maka Nabi kita hijrah, akhirnya beliau mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi. Di saat maksiat di mana-mana, yuk monggo panjenengan sedaya hijrah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan rahmat datang kula panjenengan sami. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, syaratnya wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. Terus tiga nggih supaya dapat rahmat Allah nggih. Setunggal napa? Beriman, akhirnya niat ikhlas. Nomor kali hijrah, maksudnya minadzulumati ilan nur. Panjenengan siap hijrah nggih? Biasanya jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7, ini sudah mulai mundur jam 6:15 sampai jam 7:15, akhirnya mundur mulai niki jam 7:15. Besok hijrah jam 6 tepat, setuju? Sampai jam 7 tepat, setuju? Insya Allah mboten telat meleh. Wong kula men keng Jogja mboten telat kok, dugi mriki tadi jam 6 kok. Nggih, mugi-mugi manfaat insya Allah. Kata kuncinipun Al-Baqarah ayat 218. Ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan tolong dikembalikan. Pesan terakhir, bila ada sumur di ladang, astagfirullahaladzim. Pesan saya, bukan peribahasa. Pesan saya, bila ada sumur di ladang, tetaplah mandi di kamar mandi. Bila ada ajaran selain Islam, jangan diterima, kebudayaan dan sebagainya tadi itu, tetaplah yakin Islam agama yang benar insya Allah. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair dumateng Al-Ustaz Untat Wawan Sembodo ingkang sampun ngaturaken tausiah kanthi temanipun menempuh jalan yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 syarat yang harus kita amalkan. Yang menika beriman, ikhlas kepada Allah, kemudian berhijrah dari perbuatan yang jelek kepada yang baik, kemudian berjihad bersungguh-sungguh anggenipun taat dumateng Gusti